Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan ketiga kita dan pembahasan hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah kita bahas pada pertemuan awal adalah pembahasan mengenai fonetik. Ya. Silakan saya ingatkan saudara-saudara untuk menyiapkan alat tulis ya agar bisa mencatat poin-poin penting yang saudara-saudara rekam di pertemuan ini. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di SIA Unram dan di ketua kelas. Ya. Baik, selanjutnya saudara-saudara saya akan membuka presentasi. Mohon saudara-saudara menunggu sebentar. Dan tolong dikonfirmasi jika saudara-saudara sudah melihat presentasi saya ya, ketika saya tanya nanti. Apakah saudara-saudara sudah bisa melihat presentasi saya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Ya, Pak. Kita mulai ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Sekali lagi pertemuan hari ini kita akan membahas fonetik. Pada minggu sebelumnya di bagian pengantar fonologi bahasa Indonesia kita telah belajar bahwa fonologi itu terbagi menjadi dua bidang kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, di hari ini dan seterusnya hingga ujian tengah semester nanti kita akan berfokus penuh kepada kajian fonetik ini. Selanjutnya, saudara-saudara, kita awali dengan bidang kajian fonetik. Bidang kajian fonetik ini ada tiga, yaitu fonetik artikulatoris, kemudian fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Nah, yang fonetik artikulatoris ini dalam beberapa referensi yang lain biasa disebut juga dengan fonetik fisiologis ya, karena bidang kajiannya itu mengupas perihal struktur-struktur fisik yang berhubungan dengan organ bicara ya, atau alat pendengaran ketika bunyi itu dihasilkan dan diterima. Tapi lebih banyak referensi menggunakan istilah fonetik artikulatoris. Nah, kita akan bahas satu persatu persoalan bidang kajian fonetik ini. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris, atau tadi biasa juga disebut dengan fonetik fisiologis. Apa yang dibahas di artikulatoris ini, yaitu apa yang sering kita ulang-ulang pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan, ya. Cara bunyi-bunyi itu dihasilkan. Jadi fokus fonetik artikulatoris adalah mempelajari komponen-komponen atau elemen-elemen apapun yang berkaitan dengan bunyi bahasa itu dihasilkan. Selanjutnya ada fonetik akustis atau akustik ya. Nah, yang akustik ini, saudara-saudara, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ya, kita pada dasarnya menyampaikan ujaran-ujaran berupa rangkaian-rangkaian bunyi. Nah, rangkaian bunyi itu kan mengalir melalui udara, ya, berupa getaran-getaran tertentu yang pada akhirnya sampai di telinga pendengar, ya, atau lawan bicara kita. Nah, getaran-getaran yang dikaji di fonetik akustik ini lebih berkaitan dengan ya atau menjadi kajian pokok di bidang fisika ya. Sehingga kita biasanya mengenal ada istilah amplitudo, ada getaran, ya, ada resonansi dan semacamnya. Dan itu dikaji di fonetik akustik. Nah, untuk yang akustik ini tidak kita kaji di dalam mata kuliah fonologi bahasa Indonesia, memang menjadi bagian dari bidang kajian fonetik, ya. Tetapi karena hubungannya lebih banyak dengan ilmu fisika, jadi kita tidak pelajari di kesempatan ini.
Selanjutnya ada fonetik auditoris. Yang auditoris ini mengkaji bagaimana bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh pembicara tadi atau orang yang sedang berbicara itu diterima oleh pendengar. Ya, jadi gelombang-gelombang yang mengalir melalui udara tadi, getaran-getaran yang mengalir melalui udara tadi diterima oleh telinga pendengar. Ya, lalu proses-proses yang terjadi saat penerimaan itu, itulah yang dikaji di fonetik auditoris. Nah, 3 bidang kajian fonetik ini harus saudara-saudara kuasai, terutama yang pertama ya, atau yang ada di atas ini, yaitu fonetik artikulatoris. Ya, benar-benar kita kaji atau kita fokuskan di pembicaraan fonetik kita saat ini. Nah, bagaimana implementasi atau perwujudan ketiga kajian fonetik ini ketika dalam tahapan komunikasi, kita akan lihat di salindia berikutnya. Nah, saudara-saudara, fokus kita sekarang adalah tahapan komunikasi atau kaitan dengan fonetik. Gambar-gambar ini sebenarnya banyak beredar di internet, ya. Ada juga di buku Mas Nur Muslih sebagai sumbernya, ya. Meskipun Mas Nur Muslih juga mengambil dari sumber yang lain. Gambar ini mewakili apa yang kita lakukan ketika kita berkomunikasi, ya, antara pembicara dengan pendengar, sekaligus merepresentasikan tahapan-tahapan yang berhubungan dengan 3 bidang kajian fonetik tadi. Nah, sekarang kita mulai. Di sebelah kiri ada pembicara, ya. Jadi ada tulisan otak 1 yang pertama, jadi orang pertama. Di tengah ada jarak, dan yang di sebelah kanan ada pendengar atau otak kedua, ya, otak pendengar. Bagaimana cara menjelaskan gambar ini atau memahami atau memaknai gambar ini? Kita mulai dari sebelah kiri. Saudara-saudara, ketika kita berkomunikasi, pada dasarnya kita hanya menikmati apa yang kita katakan atau apa yang kita dengar, ya, lalu menikmati poin-poin yang sedang kita bicarakan. Tapi di balik itu semua ternyata ada proses yang luar biasa yang terjadi di terutama di otak kita sebagai sistem saraf pusat, ya. Ketika kita berbahasa, ya. Mari kita mulai dari gambar sebelah kiri. Nanti di mata kuliah psikolinguistik, saudara-saudara akan mempelajari bagaimana kinerja-kinerja otak, ya, dan proses-proses yang terjadi di dalamnya ketika kita berbahasa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin gambarkan sedikit, ya. Di otak kita ketika kita ingin berbicara, pada dasarnya kita memiliki konsep dan gagasan terlebih dahulu yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, konsep dan gagasan ini tentu harus tertuang atau terwujud dalam bentuk kata-kata, ya, atau rangkaian kata-kata yang pada bagian kecilnya, ya, bentuk kecilnya itu rangkaian bunyi-bunyi. Yang kemarin kita bahas, bunyi membentuk kata, kemudian kata terangkai bisa menjadi frasa, kemudian menjadi kalimat, dan seterusnya. Nah, di otak kita, ya, selain penciptaan konsep dan gagasan itu, kita juga punya perbendaraan kata, semacam ada bank data, ya, yang kita sebut dengan perbendaraan kata itu. Tentu sesuatu yang atau kata-kata yang sudah kita kuasai. Di sana ada imbuhan, kemudian ada kata, kemudian ada gabungan kata, ya, dan apapun yang sudah kita kuasai dalam kemampuan berbahasa kita, itu semua akan dipilih sesuai dengan gagasan atau ide yang akan kita sampaikan. Nah, ketika kita akan menyampaikan konsep dan gagasan itu melalui aliran bunyi yang membentuk kata, kemudian frasa, kalimat, dan seterusnya, saraf sensoris yang diperintah oleh otak itu akan menggerakkan organ wicara kita. Ya, di situ kita lihat ada tulisan alat ucap, jadi saraf motoris menggerakkan alat ucap untuk bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang mewakili gagasan, ya, atau konsep yang ada di otak tadi. Nah, sampai pada tahap ini kita sebut dengan tahap linguistik. Jadi kinerja otak, proses-proses yang terjadi di otak itu kita sebut dengan atau bagian dari tahap linguistik. Nah, sampai ke perintah saraf motoris, ya,
Ini jembatannya, jadi sampai di saraf motoris, kemudian memerintahkan alat ucap untuk bergerak, mewakili konsep tadi atau gagasan tadi, kita sampai ke tahap fisiologis, yang kita sebut tadi juga dengan fonetik artikulatoris atau fonetik fisiologis. Nah, dari kemarin kita sempat membahas hal ini, ya meskipun masih dalam poin-poin garis besar, bagaimana bunyi dihasilkan, organ bicara apa yang bergerak di situ, ya, apa yang mendekati apa, ya, yang kita kenal dengan daerah artikulasi, ada istilah artikulator dan titik artikulasi. Nah, sampai di sini, ya, gerakan-gerakan organ bicara bersama komponen-komponen lain yang nanti kita akan pelajari juga di bagaimana bunyi dihasilkan setelah ini, itu ada di tahap artikulatoris, ya, atau fisiologis. Nah, setelah itu, bunyi-bunyi tersebut kemudian merambat melalui udara. Ya, udara itu berarti sesuatu yang menjadi media merambatnya bunyi-bunyi tadi, ya, berupa getaran-getaran dan gelombang-gelombang yang bisa kita teliti di ilmu fisika. Ya, itu kita sebut dengan tahap akustik. Ya, yang tadi kita bahas di awal. Ya. Jadi di dalam jarak itu ada tahap akustik yang terjadi. Ada rambatan bunyi yang mengalir menuju ke telinga pendengar yang ada di gambar paling kanan. Nah, yang pertama mendengar rangkaian bunyi-bunyi tadi adalah telinga kita tentunya, atau telinga pendengar. Dan sampai di telinga ini, karena yang dibahas adalah hal-hal fisik kembali, ya, sebagaimana yang terjadi di bagian sebelah kiri tadi, ini juga disebut atau tergolong ke dalam tahap fisiologis. Yang terjadi adalah pendengar menangkap bunyi-bunyi tadi, kemudian bunyi-bunyi itu oleh saraf sensoris, ya, dikelola sedemikian rupa berdasarkan sistem bahasa yang ada di pendengar. Jadi di pendengar juga otaknya bekerja, memerintahkan saraf sensoris untuk menangkap bunyi-bunyi tadi. Lalu disesuaikan dengan apa yang ada di kompetensi si pendengar ini. Jadi di otak juga ada perbedaan kata, oh ternyata yang dia dengar, oh ini bunyi bahasa Indonesia. Misalnya, ya, rangkaian bunyi bahasa Indonesia. Dan rangkaian itu membentuk kata ini. Nah, proses-proses yang detail ini, inilah, ya, maksud saya, yang sebenarnya terjadi meskipun ketika kita berkomunikasi atau misalnya saya berbicara saat ini dengan gampang sekali, lalu saudara-saudara bisa mendengarnya. Nah, ketika telinga tadi, ya, bentuk fisik tadi mendengar atau menangkap bunyi-bunyi tadi, itu sekali lagi di tahap fisiologis. Lalu ketika otak memerintahkan saraf sensoris, ya, mengolah data yang diterima melalui telinga itu dalam bentuk rangkaian bunyi yang tersistem dan disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada di otak pendengar, itu masuk ke tahap linguistik. Nah, apa yang kita kaji sebenarnya di fonetik, ya, karena judulnya adalah kaitan dengan fonetik, yang tahap linguistik, ya, baik di kiri maupun di kanan gambar ini, itu nanti saudara-saudara akan pelajari di neurolinguistik, ya, atau psikolinguistik, atau gabungan di antara keduanya, yaitu neuropsikolinguistik. Di yang tahap akustik, sebagaimana diterangkan sebelumnya, akan dipelajari di ilmu fisika. Ya. Jadi kita tidak berfokus ke sana. Jika saudara-saudara tertarik bisa juga. Ya. Nah, yang betul-betul kita fokuskan adalah yang ada di sebelah kiri, yaitu tahap fisiologis. Itu bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, ya, melalui pergerakan organ-organ bicara dan beberapa mekanisme juga proses yang terjadi di dalamnya. Jadi demikian, saudara-saudara, jika ke depan saudara-saudara melihat ada gambar semacam ini di internet atau di buku, maksudnya adalah sebagaimana yang telah saya terangkan. Sekarang kita lanjut ke salindia berikutnya. Baik, sekarang kita bahas proses menghasilkan bunyi bahasa. Ya, beberapa buku mengatakan pembentukan bunyi bahasa. Saya lebih senang menggunakan kata menghasilkan, ya, bukan membentuk, ya, karena bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. Ada 3 komponen utama yang bekerja, ya, dalam mekanisme sedemikian rupa
untuk menghasilkan bunyi bahasa, yaitu pertama arus udara. Saat kita bernapas, ya, baik menghirup udara melalui mulut ataupun hidung yang menuju ke paru-paru, kemudian keluar kembali, ya, itu termasuk salah satu komponen penting dalam menghasilkan bunyi. Yang kedua adalah pita suara. Ya, posisi pita suara ini nanti bisa kita lihat di gambar yang akan kita pelajari setelah ini. Kemudian ada organ wicara, ya, yang sangat penting, dan ke depan saudara-saudara akan benar-benar berfokus pada bagian yang ini, yaitu organ wicara. Nah, selanjutnya kita akan terangkan satu persatu ya soal komponen-komponen yang membantu kita memaknai bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan ya dalam prosesnya. Yang pertama adalah arus udara. Sebagaimana yang saya katakan, arus udara adalah juga sangat penting dalam menghasilkan bunyi, saudara-saudara. Karena pada dasarnya bunyi yang kita hasilkan adalah arus udara yang tertahan, ya, kemudian terlepaskan ya, dengan mekanisme yang sedemikian rupa. Ada dua istilah yang harus saudara kuasai di arus udara ini pembagiannya, yaitu arus udara egresif dan arus udara ingresif. Sebagaimana gambarnya ada anak panah di situ, tanda panah maksud saya. Untuk arus udara egresif berarti arus udara yang mengalirnya dari paru-paru menuju ke luar. Ya, bisa dihembuskan melalui hidung atau bisa juga dihembuskan melalui mulut. Nah, sedangkan yang ada di sebelah kanan, arus udara ingresif berarti arus udara yang alirannya dari luar menuju ke paru-paru. Ya, nah, proses ini berulang kali sedemikian rupa ya, ketika kita bernapas dengan normal, ya. Lalu ada kejadian-kejadian tertentu yang melibatkan organ bicara ketika kita akan ya berbicara, misalnya menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Ya. Kita lanjutkan ke pita suara. Saudara-saudara, selain salindia ini, saya juga telah menyiapkan sebuah video yang isinya adalah menerangkan bagian organ wicara kita, ya, terutama pita suara dan beberapa bagian-bagian penting di sekitarnya yang melingkupinya. Nah, selain saudara-saudara bisa mempelajarinya di salindia yang tertera saat ini, nanti saudara-saudara juga saya harapkan untuk membuka video tersebut ya, untuk bisa melihat lebih jelas. Di pita suara, ya, posisinya ada di leher kita ini. Kalau yang laki-laki yang sudah punya jakun, nah, di bagian-bagian itu ya, bisa disentuh. Yang perempuan juga bisa menyesuaikan posisinya. Ada dua istilah yang penting, yaitu pita suara itu sendiri, kemudian yang kedua adalah glotis. Nah, 4 gambar ini adalah gambar pita suara, dan ruang-ruang yang terbuka yang saudara lihat di setiap gambar itu kita sebut dengan glotis. Jadi pita suara itu pada dasarnya dalam kondisi yang tertutup, ya, kemudian bisa menganga atau terbuka sesekali ketika udara mengalir melaluinya. Lalu posisi terbukanya itu apakah lebar atau sempit itu menentukan bunyi-bunyi atau jenis-jenis bunyi yang kita hasilkan. Ya, misalnya kita lihat di gambar yang pojok kiri atas ya, dengan glotis posisi terbuka sangat lebar ya, lebar sekali. Dan itu terjadi ketika kondisi kita bernapas normal. Ya. Jadi ketika kondisi kita bernapas normal, glotis terbuka lebar pada pita suara. Kemudian kita ke sebelah kanannya, ada glotis terbuka sedikit ya, sedikit terbukanya. Itu terjadi ketika kita menghasilkan bunyi-bunyi yang tidak bersuara. Jadi ketika arus udara mengalir, lalu glotis terbuka sedikit, kita mengucapkan bunyi-bunyi yang tidak bersuara. Nah, nanti saya terangkan bagaimana maksud bunyi tak bersuara dengan bersuara setelah saya menerangkan semua gambar ini. Kemudian kita menuju ke pojok kiri bawah, ya, ada glotis tertutup cukup rapat, tetapi masih ada kondisi terbuka, kita lihat di situ sedikit. Ya, itu ketika arus udara mengalir, kemudian pita suara menghasilkan bunyi-bunyi yang bersuara. Sedangkan yang pojok kanan bawah, ya, itu terlihat
glotisnya menutup rapat tanpa ada celah ya. Dan itu ketika kita menghasilkan bunyi hamzah. Nah, sebentar lagi saya contohkan. Nah, selanjutnya agar saudara bisa mengerti apa maksud dari bunyi bersuara, bunyi tidak bersuara, ya. Karena kalau melihat gambarnya, saudara pasti sudah bisa membedakannya ya, mana yang kondisi bernapas normal, mana yang bersuara, mana yang tidak bersuara, lalu tertutup rapat untuk menghasilkan bunyi hamzah. Saya contohkan bunyi yang bersuara. Ya, bunyi yang bersuara itu tergantung ketika kita memegang bagian pita suara yang ada di jakun kita ini, ada di leher kita, silakan disesuaikan atau dicoba. Ketika saudara-saudara rasakan saat mengucapkan bunyi tertentu, lalu ada getaran di pita suara itu, ya berarti itu adalah bunyi bersuara. Misalnya kalau kita mengucapkan bunyi M misalnya ya saudara ucapkan bunyi M, ya itu terdengar akan terasa akan ada getaran, ya, ketika saudara-saudara mengucapkan bunyi M. Atau mengucapkan bunyi Z misalnya, mengucapkan bunyi Z, ya Z, ya, M, ya, akan terasa getaran di situ. Sementara ketika mengucapkan bunyi P misalnya ya, P berarti tidak terjadi getaran apapun, ya. Getaran pada dasarnya ada ketika bunyi itu dihasilkan, karena memang ketika bunyi dihasilkan pita suara pasti mengalami getaran. Cuma yang dimaksud dengan bersuara dengan tidak bersuara, ada getaran yang berlebih ya ketika menghasilkan bunyi-bunyi yang bersuara. Misalnya Z tadi ya, ketika saudara akan mengucapkan Z, Z ya. Jadi Z, nah itu ada getaran di pita suara. Sementara mengucapkan bunyi P, kemudian C, ya, atau T, ya, atau K, nah itu tidak ada getaran-getaran yang berlebih, ya sebut saja istilah awamnya demikian di pita suara kita. Nah nanti saudara juga bisa mencari bagaimana lebih jauh ya soal perbedaan antara bunyi yang bersuara dengan bunyi yang tidak bersuara. Setidaknya dengan mengucapkan F atau V ya, dan V, saudara bisa membedakannya ya, lebih jelas ya. Ketika mengucapkan F, ya, tidak ada getaran di situ. Artinya F adalah bunyi yang tidak bersuara, sedangkan ketika mengucapkan V, ya, saudara akan merasa getaran yang berlebih di pita suara. Ya. V, V. Ya. Jadi demikian saudara-saudara, sedangkan yang terakhir, yang pojok kanan bawah, itu adalah tertutup rapat, tadi bunyi hamzah, contohnya misalnya, kalau dalam orang Indonesia menjawab kata tidak, ya, dengan pilihan tidak, bukan tidak ya yang ada k-nya, tapi tidak, ya. Itu saudara-saudara bisa rasakan di bagian dalam ini, pita suara ini akan tertutup rapat tanpa ada celah udara mengalir ya. Tidak. Ya. Itulah kondisi yang bisa dirasakan. Tapi untuk bisa melihat langsung bagaimana mekanisme pita suara ini bergetar, terbuka, glotisnya, saudara-saudara bisa melihat video yang sudah saya tampilkan. Dan jika ingin melihat lebih jelas, di YouTube juga tertera atau tersedia video yang khusus memperlihatkan pita suara secara langsung. Jadi ada kamera yang dimasukkan ke ke area laring ya. Kalau tidak salah videonya isinya para penyanyi ya, jadi ada kamera yang dimasukkan ke laringnya, lalu terlihat dengan jelas di sana. Nah, bagi saudara-saudara yang mau melihatnya bentuk-bentuk seperti itu, gambar seperti itu, saya silakan, tetapi yang tidak ya cukup melihat model ini saja ya, model yang tertera saat ini. Sekali lagi, ada istilah pita suara, ya, ada komponen pita suara, dan ada istilah glotis di situ ya. Nah, kita lanjutkan ya, kita akan lebih banyak berbicara di bagian ini, saudara-saudara. Silakan diperhatikan baik-baik, karena saudara-saudara nanti akan diuji juga untuk diuji kemampuannya berkaitan dengan kemampuan menghafal nama-nama bagian-bagian organ bicara yang terlibat penuh ya dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Nah, ini adalah
gambar apa namanya, gambar kita ya di bagian kepala ya, dari leher ke atas. Dan saya juga sudah menyediakan video ya, video yang sama yang saya sebut tadi untuk saudara-saudara menambah atau memperkuat pengetahuan mengenai bagian-bagian ini ya. Jadi selain menikmati Salindia yang tengah saya jelaskan ini, nanti saya harap saudara-saudara juga menonton video tersebut. Baik, kita mulai. Inilah bagian gambar organ wicara, dan ada bagian-bagian penting yang umum, ya, yang paling banyak akan terlibat dalam pembahasan kita ke depan di fonetik. Saya menggunakan pembedaan atau pembagian wilayah komponen ini menjadi 3, sebagaimana disampaikan oleh Mas Nur Muslih. Ada komponen supraglotal, ya, ada komponen laring, dan ada komponen subglotal. Yang supraglotal itu ada di bagian atas ya, jadi dari atas ke tengah sampai garis lidah ya, yang ada tulisan faring ya di sebelah kanan itu. Nah, itu komponen supraglotal. Jadi keseluruhan yang ada di bagian atas gambar ini menuju ke bawah sampai dengan batas bibir, kemudian garis ke lidah ya, bagian lidah, kemudian sampai ke faring itu supraglotal. Nah, yang tertera di bawah posisi garis bibir bawah, kemudian lidah sampai dengan faring, yang saudara-saudara lihat saat ini, itu namanya komponen laring. Ya. Jadi kelompok-kelompok yang ada di bagian laring. Sementara yang komponen subglotal itu berada di bagian bawahnya. Ya, seharusnya di bawah itu ada terusan tenggorokan dan kerongkongan menuju ke paru-paru ya, yang kerongkongan menuju ke lambung, ke perut kita, yang tenggorokan menuju ke paru-paru. Nah, bagaimana menjelaskan gambar ini? Mari kita perhatikan baik-baik ya, dan harap saudara-saudara menghafal nama-nama posisi titik artikulasi maupun artikulator yang ada ya, tentu juga bagian-bagian lain berdasarkan pembagian tadi. Kita mulai dengan komponen supraglotal ya. Ada 2 bagian saudara-saudara, yaitu bagian mulut atau rongga mulut, yang kedua adalah bagian hidung atau rongga hidung. Jadi ketika kita membahas komponen supraglotal, ada rongga mulut dan ada rongga hidung. Apa saja yang penting di rongga mulut ini? Pertama, lidah. Ya, jadi lidah ini penting sekali. Ada 3 bagian utama yang harus saudara kuasai. Pertama adalah pangkal lidah. Ya, jadi yang ada tulisan tang itu ya, itu adalah lidah. Kemudian pangkal lidahnya yang paling belakang ini, ya, ini kita sebut dengan pangkal lidah. Ya. Nanti namanya adalah dorsal. Ya. Kemudian ada tengah lidah, ya, di depan pangkal lidah, di depan dorsal ada laminal namanya. Ya. Jadi ini tengah lidah, diingat-ingat, tengah lidah namanya laminal. Kemudian ujung lidah, bagian paling depan itu kita sebut dengan apikal. Ya. Jadi ada 3, pertama adalah dorsal, kemudian tengah laminal, ujung adalah apikal. Yang nanti berubah namanya ketika bergabung dengan istilah lain, yaitu dorso, ya, kemudian lamino, dan apiko. Ada yang bertanya mengapa bisa berubah dari A ke O, Pak? Ya, itu karena mengikuti kaidah istilah Latin. Ya, jadi ketika 2 istilah bertemu, saudara-saudara bisa melihat penjelasnya di buku Pak Verhaar, ya, mengapa A itu berubah menjadi O. Itu bagian lidah, saudara-saudara. Saya kira gampang ya, cukup ingat bahwa 3 bagian. Belakang, tengah, depan. Belakang dorsal, tengah laminal, depan atau ujung itu apikal. Ya. Berikutnya kita ke bagian atasnya dahulu, ya, atas rongga mulut kita. Ya, sama, kita sebut saja segaris ya dengan titik-titik bagian lidah tadi. Yang di atas dorsal, ya, di sini ada tulisan velar, ini kebetulan namanya, jadi ada velar. Kalau bahasa Indonesia kita sebut dengan langit-langit lunak. Karena kalau disentuh, saudara bisa menggunakan ujung lidah mencoba menyentuh bagian belakang rongga mulut di bagian atas. Saudara-saudara bisa
merasakan ada langit-langit lunak di situ. Nah, lurus dengan pangkal lidah, ya, lurus ke atas ya, tegak dengan pangkal lidah ada velar ya. Ada yang menyebut velum, ya macam-macam tergantung bukunya. Ya, velar. Kemudian di depan velar itu ada langit-langit keras. Kalau saudara geser ujung lidah ketika merasakan ke bagian tengah lidah di atasnya, itu berbeda dengan yang di belakang tadi. Yang belakang lunak, yang di sini lebih keras ya. Ya, itu kita sebut dengan langit-langit keras. Namanya adalah palatal. Jadi ada velar, ada palatal. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian depan. Di bagian depan ini ada gigi. Ya, secara umum gigi kita sebut dengan dental. Ya, cukup ingat dentis ya, kalau ke dokter gigi misalnya kita ingat dental. Nah, ada dua istilah penting yang beberapa ahli berbeda di bukunya ya masing-masing. Ada yang membedakan, ada yang menyebut dental ini, gigi ini secara umum adalah dental, tapi ada juga yang menyebut bagian giginya dental, tetapi bagian ceruk gigi ya, yang antara gigi dengan gusi itu ada perbatasan, itu disebut dengan alveolar. Jadi ada istilah dental, ada istilah alveolar. Dental untuk ahli yang menyebut seluruh bagian gigi dan dekat-dekat gigi itu dental. Kemudian ada yang secara khusus menyebut perbatasan antara gusi dengan gigi itu alveolar. Ya, nanti saat mengucapkan bunyi T atau nama bunyi T, D, dan N, mungkin saudara-saudara dapati ada ahli yang mengatakan itu adalah apikodental, ada juga ahli yang mengatakan apikoalveolar. Nah, ini tidak perlu diperdebatkan, itu soal pendapat ahli, saudara-saudara bisa memilih yang mana ya, yang disukai. Ya. Berikutnya kita selesai di lidah, kemudian rongga mulut bagian atas atau langit-langit, termasuk juga gigi, ya, gigi bagian atas tentunya. Kemudian ada bibir, ya, yang bibir ini ada dua bagian, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ya. Nah, ketika dua bibir ini bertemu, misalnya mengucapkan bunyi B, M, dan P, ya, itu disebut dengan bunyi bilabial. Nah, untuk bibirnya, bagian bibir namanya labial. Ya, disebut bilabial karena dua bibir bertemu, ya, bibir atas dan bibir bawah. Di situ juga ada istilah labiodental, ya, memang ada bunyi juga yang dihasilkan atas pertemuan bibir bawah dengan gigi. Ya, misalnya bunyi apa? Nah, nanti saudara tebak ya. Kira-kira bunyi apa dalam bahasa Indonesia ada ya. Ketika bibir bawah bertemu dengan gigi, ya, yang kita sebut dengan labiodental. Nah, itu saudara-saudara komponen supraglotal yang di rongga mulut. Nah, sekarang kita ke bagian rongga hidung. Yang rongga hidung ini bunyi-bunyi yang dihasilkan ya itu adalah bunyi M, nya, dan eng ya. Jadi NG, NY kalau dengan huruf ya, NG, NY, dan M ya. M, nya, dan eng. Nah, itu namanya bunyi nasal nanti. Itu karena aliran udara betul-betul tertutup melalui rongga mulut, aliran udaranya dialirkan melalui rongga hidung, sehingga kita sebut sebagai bunyi nasal. Jadi di sana cukup kita sebut dengan nasal ya. Kemudian di bagian belakang, ya, di sini ada okular. Ya, nanti di video akan lebih jelas bagaimana pergerakan bagian ini. Saudara misalnya pasti pernah tersedak misalnya ketika makan, ya berarti ada bagian-bagian tertentu nanti yang akan kita bahas ya, mengapa kita bisa tersedak ya, karena di sini ada dua aliran, ada tenggorokan, ada kerongkongan, ada yang menuju ke paru-paru, ada yang menuju ke lambung. Tapi di bagian ini masih di supraglotal, saudara-saudara, ada bagian ukular. Ya, ukular ini yang bergerak naik turun ya, di dalam kondisi turun, bisa juga naik. Nanti ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi yang arus udaranya mengalir melalui rongga mulut. Ya, ketika bunyi yang kita hasilkan melalui rongga mulut ini akan menutup jalur ke hidung ya, atau bunyi nasal. Nah, itu fungsinya.
Berikutnya di sini ada faring. Ya, faring ini nanti di bawahnya, di video akan lebih jelas. Dekat-dekat bagian laring sebagai perbatasan. Nah, ini bisa mengembang dan mengempis ya untuk menutup jalur. Nah, ini ada bagian yang di depan faring ini juga akan bekerja sama untuk yang saya katakan tadi ya, untuk menghindari ketika kita tersedak misalnya ya. Karena kalau ada makanan melalui rongga mulut masuk sedikit saja ke wilayah gerbang ke tenggorokan ini, yang akan yaitu arus udara yang menuju ke paru-paru, itu kan akan membuat kita tersedak. Nah, ini juga nanti bisa dilihat di video bagaimana mekanisme kerjanya ya. Baik, selanjutnya kita ke bagian bawah, yaitu komponen laring. Ya, laring ini disitulah tempat pita suara berada. Ya, jadi pita suara yang ditujukan di panah itu cuma bentuknya ya belum representatif ya. Nanti di video yang bisa lebih jelas di mana posisinya. Nah, di situ ada komponen laring dan beberapa komponen-komponen lain. Kalau didetailkan itu ada banyak sebenarnya, tapi ini yang poin-poin penting saja. Nah, lalu ada pipa tenggorokan yang jalur udara ya mengalir ke paru-paru. Sebenarnya kalau dilanjutkan gambarnya seharusnya menuju ke paru-paru. Sementara di bagian depannya ya, di bagian belakang di leher kita ini ada esofagus ya. Dan itu di bagian kerongkongan yang menuju ke lambung. Nah, ini saudara-saudara hal-hal yang harus saudara-saudara tahu posisinya, namanya ya. Lalu upayakan bisa juga menguasai mekanisme kerjanya, terutama yang di bagian subglotal yang tadi saya katakan tidak muncul gambarnya di sini, subglotal ke bawah, dan yang komponen laring ya itu harus dikuasai. Nah, karena yang komponen supraglotal itu akan benar-benar kita bahas detail nanti ya di kelanjutan pembahasan fonetik ini. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi tolong ditonton videonya agar saudara-saudara bisa melihat gambarnya yang lebih dinamis ya. Ada pergerakan atau mekanisme kerja dari bagian-bagian ini ya, terutama yang komponen laring dan komponen subglotal. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu transkripsi fonetis. Belajar fonetik, ya, saudara-saudara wajib bisa menulis transkripsi fonetis, ya, menulis lambang-lambang bunyinya. Nah, apa yang dimaksud dengan transkripsi fonetis? Ya, kita mentranskripsikan atau menulis bunyi-bunyi yang kita ucapkan ini ya ke dalam bentuk tulis, ya, singkatnya demikian. Jadi sekali lagi, ketika belajar fonetik, ketika tahu nama-nama bunyinya, saudara-saudara juga harus menguasai lambang-lambang bunyinya. Dan lambang-lambang bunyinya itu harus bisa saudara-saudara tulis. Itulah yang kita sebut dengan transkripsi fonetis. Di sini ada tulisan International Phonetic Association ya. Dan ini adalah organisasi yang kebetulan juga kita singkat IPA, karena ada juga kemarin kita bahas istilah International Phonetic Alphabet ya. Alfabet itu ya khusus untuk lambang bunyinya ya, atau kode-kode bunyinya. Sementara IPA yang akhirnya adalah association ini adalah nama organisasinya. Jadi dibedakan ya, kebetulan sama-sama IPA. Kalau International Phonetic Association ini adalah organisasinya, sedangkan International Phonetic Alphabet adalah lambang bunyinya yang harus saudara-saudara kuasai itu. Bagaimana bentuk lambang bunyi itu? Saudara-saudara bisa lihat tulisan di bawah International Phonetic Association ini. Nah, ingat baik-baik ya, dicatat, ini cara menulis lambang bunyi. Jadi ada lambang transkripsi fonetis di bagian awal dan bagian akhirnya. Ya, saudara-saudara bisa melihat kurung siku di situ. Kalau di papan tik saudara-saudara atau keyboard saudara-saudara bisa dilihat di sebelah kanan tombol P ya. Itu ada kurung siku baik yang kiri maupun kurung siku yang kanan. Sebagaimana yang saya nyatakan di bagian awal, dengan menulis lambang fonetik kita bisa membacanya. Tentu sebelum membaca kita juga harus punya pengetahuan mengenal bunyi-bunyi fonetik itu dan bagaimana cara mengucapkannya.
Misalnya ya kita identifikasi satu persatu, meskipun di sini ada lambang bunyi yang bukan bahasa Indonesia ya, karena ini adalah tulisan Inggris ya. Jadi lambang bunyinya adalah lambang Inggris, tetapi ada juga bunyi-bunyi bahasa Indonesia atau lambang bunyi bahasa Indonesia di situ. Misalnya ada, saudara-saudara bisa lihat bentuk E yang terbalik ya, ada E yang terbalik baik di internasional maupun fonetik dan association ya, itu kita sebut dengan E ya, kalau bunyinya berarti E. Kemarin saya sempat bahas E itu ya, ketika dalam bahasa tulis atau grafem ya, grafologi, E itu ya di dalam bahasa Indonesia ada 3 ya. Kalau bunyinya ya, bunyi ya, kalau kita lihat dari fonetik ada 3, ada E ya, lalu ada E biasa, yang E biasa, lalu ada E ya, ada E, ada E, ada E. E yang tadi saya sebut pertama sebagai bunyi pertama itu, apa yang saudara-saudara lihat di E terbalik ini ya, itu cara menyebutnya E. Sementara ada I yang seperti Romawi itu, kalau di bahasa Indonesia itu diucapkan agak rendah karena posisinya tertutup ya. Nanti kita akan pelajari detailnya. Nah, tapi contohnya bisa saya berikan misalnya antara sisi dengan sisir. Nah, ada kata sisi, ada kata sisir. Saudara mungkin bisa mendengar dan membedakan bunyi i di bagian akhir kata sisi dengan bunyi i di bagian akhir kata sisir. Itu beda bunyinya, beda pengucapannya. Saya ulangi, sisi yaitu tinggi i-nya i, sedangkan yang sisir itu bukan sisir ya, melainkan sisir. Ya, agak rendah, agak ke e-an sedikit lah kalau secara awam kita katakan. Ya, itu berbeda. Nah, berarti bagaimana cara membaca ini? Nah, kurang lebih inte, nah, berarti te, bukan inter. Nah, bukan inter ya, karena bukan e. Nah, itu kita bisa tahu. Jadi sekali lagi, inilah yang saya maksudkan, bukti bahwa dengan menguasai lambang bunyi, lalu kita bisa menulis fonetik, kita juga pasti bisa membaca atau melafalkan sesuatu dengan pas ya, dengan dalam bahasa manapun. Tapi sekali lagi syaratnya harus kita kuasai bunyi-bunyi bahasa itu ya. Berarti inte, ya inte, R-nya tidak ada ya. Ternyata dilambangkan, ya ini yang bahasa Inggris ya. Inte, nei, zeno, ya no, fe, ada tekanan sedikit di situ, ada stres ya, fe, ne, ini ne, jadi bukan fonetik, tapi fene, ya, karena ada e di situ, itu lambang e ya. Fonetik, jadi so, sie, sie, ya ini kapital, nah ini beda-beda ya, nanti kalau e kita e biasa, yang ini e kapital, sie, e, sei, ada i lagi, Asian. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lihat di salindia berikutnya yang bahasa Indonesia. Mungkin ini tidak dimengerti, tetapi saya kira saudara-saudara punya gambaran ya, telah saya sampaikan. Baik, kita lihat tulisan di bawahnya. Di situ ada tautan jenis huruf, saudara-saudara. Di Microsoft Word nanti, di komputer saudara-saudara, harus terpasang huruf ini, karena ini adalah salah satu huruf yang lengkap lambangnya atau simbolnya, dan kemungkinan bisa mewakili simbol-simbol yang ada di International Phonetic Alphabet. Jadi saudara-saudara silakan gunakan tautan ini untuk mengunduh dokumen ya, jenis tulisan Gentium ini ya, silakan dicatat. Kalau yang tidak bisa belajar ke teman-temannya yang biasa memasang atau menginstal hal-hal tertentu di komputer ya. Nanti silakan lihat di internet bagaimana cara memasukkan jenis huruf ini, Gentium ini ke Microsoft Word. Ya. Ada banyak caranya ya, tidak perlu saya tampilkan di sini, silakan belajar sendiri. Nah, itu fungsinya untuk saudara-saudara bisa menulis lambang-lambang fonetik di Microsoft Word ketika mengerjakan tugas-tugas tertentu nanti. Nah, caranya bagaimana? Ketika Gentium ini sudah terpasang di Microsoft Word, saudara bisa mencarinya di simbol. Jadi
Silakan klik tombol insert ya. Kemudian klik simbol. Lalu ketika simbol keluar, silakan cari yang jenis Gentium, lalu cari karakternya. Ya, silakan cari karakternya agar saudara bisa menemukan, misalnya mencari eng ya. Saudara harus tahu dahulu eng itu seperti apa. Kalau sudah ada nanti tinggal klik lalu insert. Pasti akan muncul di laman atau halaman Microsoft Word saudara-saudara. Jadi tolong dicatat baik-baik, khususnya di Salindia ini. Silakan dikerjakan nanti. Unduh jenis tulisannya, kemudian pasang di komputer, khususnya di Microsoft Word. Nanti untuk mencari simbol fonetiknya, saudara bisa lihat di insert, kemudian simbol. Nah, di bahan pembelajaran, di folder bagian atas itu sudah saya berikan juga laman ya, laman yang menuju ke website atau halaman International Phonetic Association ini. Di sana juga ada simbol-simbol fonetik yang bisa saudara copy langsung atau salin tempel ya, langsung. Boleh dengan cara apapun, yang penting saudara-saudara punya simbol itu, terutama yang ada di bahasa Indonesia dan bahasa daerah nantinya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat saja langsung ya, praktik bagaimana lambang fonetis itu, transkripsi fonetis dalam bahasa Indonesia. Contoh-contoh ini saya ambil di halaman internet ya, sumbernya sudah saya cantumkan. Mari kita mulai dengan pojok kiri atas. Kalau secara langsung ya kita bisa baca ya sebagai orang Indonesia. Saya ingin menjadi guru yang andal. Ini sudah dalam format transkripsi fonetis, saudara-saudara. Apa yang berbeda ya silakan dilihat ya. Apa yang berbeda dengan huruf biasanya. Kalau yang sama dengan huruf biasanya berarti itu adalah lambang fonetis untuk huruf yang biasa. Misalnya ada S, ya lambang fonetisnya adalah S. Kemudian A, ada Y, ada A. Kemudian di kata ingin ada dua yang berbeda. Pertama ada eng, ya lambang fonetis untuk eng, dan ada lambang fonetis untuk bunyi I. Ya ini ada I, ini ada dua ya. Ada, sebut saja I kecil, ada I kapital. Yang I kapital ini posisinya selalu berada di suku kata tertutup. Ya, misalnya tadi sir, tik, ya, dan beberapa bentuk lain yang tertutup. Nah, apa bedanya tadi sudah saya berikan? Beda antara sisi dengan sisir. Ya, jadi ada sisi, ada sisir. Yang I tinggi, ya, I sisi, tapi ada sisir, ir, mengarah ke E sedikit. Nah, kita bacanya ingin, jadi e ya, me, bukan me, bukan me. Kalau e berarti menjadi, kalau e berarti menjadi. Nah, sedangkan di sini adalah e, jadi me. Di situ ada n, yang di atasnya ada gelombang sedikit, itu melambangkan ny, bunyinya. Jadi nah, saya sudah bisa rasakan tengah lidah bertemu dengan lain-lain keras, laminopalatal, menjadi. Nah, guru yang NG lagi andal. Kita lanjut ke yang kedua. Mereka tidak suka kue yang manis ya. Me, re. Nah, ini ada e, ada e. Jadi ada me, re, ka, ya. Tidak. Nah, ini yang saya sebut dengan bunyi hamzah tadi, atau istilah fonetisnya adalah glottal stop ya. The glottal stop artinya pita suara tadi, glotis tadi benar-benar tertutup, hanya disebut glottal stop. Tidak, jadi bukan tidak ya, tapi boleh juga jika ada yang menjawabkan tidak, itu opsional saja. Tidak, tidak, ya suka, kue, nah, berarti ini E. Saudara bisa lihat perbedaan antara dan E pada kalimat ini. Kalau tadi ada me, re, ka, tidak, suka, kue yang manis. Bukan manis ya, manis. Ya, manis. Berikutnya yang ketiga, kami menghadiri acara PES. Ya, PES, pesta ulang tahun. U juga demikian, sama dengan kasus I tadi. Ada U, ada U yang agak rendah. Misalnya pada susu dan susur. Nah, saudara mungkin bisa membedakannya. Ada susu, ada susur. Ya, U-nya agak rendah sedikit. Nah, itu selalu berada di
suku kata tertutup. Nanti kita akan pelajari perbedaan-perbedaan ini di fonetik maupun di fonemik. Berikutnya yang keempat ada adik, adik ya. Kalau di sini berarti karena ada glottal stop bisa adik, bisa adik. Nah, adik bukan adik ya, tapi adik melainkan adik ingin di belikan boh. Nah, ini ada o. O itu ada dua juga nanti. Ada o, ada u. Ya, ada tuku, ada tokoh. Ya, bedakan ya, ada o, ada u. O yang apa namanya setengah ini kita sebut setengah ya karena terpotong sedikit itu adalah o, sedangkan o yang penuh itu adalah u. Pada tuku ada tokoh. Ini boneka, ada ruang baru. Ika tidak masuk, masuk ya kalau sih berarti masuk sekolah ya, sekolah karena sakit. Begitu pula yang terakhir, kita akan segera, bukan segera, bukan segera. Karena E-nya terbalik, ya maupun berarti segera sampai, ya di sini ada diftong, ya nanti kita akan pelajari juga diftong di vokal, ke tempat tujuan. Nah, saudara-saudara, semoga dengan melihat contoh-contoh ini, saudara-saudara sudah punya gambaran ya, belum menguasai dahulu, cukup punya gambaran bagaimana transkripsi fonetis, ya, juga lambang fonetis itu digunakan, khususnya dalam konteks bunyi bahasa Indonesia. Nah, silakan dipelajari sumber manapun, referensi manapun yang saudara-saudara punya, ya, untuk bisa memahami bentuk-bentuk ini. Tetapi jangan heran ketika satu buku berbeda dengan buku yang lain, baik cara menamakan bunyi tersebut, menamakan daerah artikulasi, menamakan artikulator, menamakan titik artikulasi, bahkan ya membedakan ya berbeda antara lambang bunyi yang digunakan. Ya, bisa jadi karena ini kita sedang berfokus ke bunyi bahasa Indonesia. Nanti berbeda lagi lambang bunyi yang bahasa Jawa. Ya, misalnya orang Jawa menyebut ada D, ada toto misalnya ya. Lalu ada juga da ya, da yang retroflex ya, nanti kita akan pelajari. Itu beda lagi lambang bunyinya ya, tapi kita berfokus saja ke bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Nah, ini yang terakhir saudara-saudara, ya kembali ada tugas. Semoga meskipun mendengar kata tugas ini, muka saudara-saudara tetap berpura-pura tegar ya menghadapi cobaan ini. Tugasnya ada 3. Yang pertama, ini pesan ya, semoga dilaksanakan. Tolong hafalkan nama Latin bagian-bagian organ bicara yang kita bahas tadi. Ya, jadi belum nama Latin bunyinya ya, tapi bagian-bagian organ bicara yang saya terangkan satu persatu tadi. Karena minggu depan sebelum kita mulai kuliah di pertemuan keempat, ya, saudara-saudara akan saya uji. Nanti ada kuis di pertama untuk menguji kemampuan saudara-saudara menguasai atau menghafal nama Latin bagian-bagian organ bicara. Yang kedua, 2 dan 3 ini yang ada tanda centang, ya, ini harus dikumpulkan hari ini. Ya. Jadi yang pertama, tolong tulis, nanti ikuti juga nomornya. Pertama nama kakek, 2 nama nenek, 3 nama ayah, 4 nama ibu, 5 nama Anda, ya nama Anda sendiri ya, 6 nama paman, salah satunya silakan dipilih, dan 7 nama bibi, salah satunya juga, menggunakan transkripsi fonetis. Nah, jadi tulis nanti 1 transkripsi fonetis untuk kakek, ya nama kakek, 2 nenek, sampai dengan nama bibi, yang ke-7. Nah, di bawah transkripsi fonetis yang 7 tadi, saudara-saudara, saya harapkan menggambar komponen ya, penghasil bunyi yang tadi kita bahas di bagian-bagian organ bicara, beserta nama latinnya, ya, keterangannya. Jadi harus dibuat dengan pensil, dengan tangan sendiri, ya. Bukan mengambil gambar dari internet. Hati-hati jangan mengambil gambar dari internet karena insya Allah sudah saya lihat ya berbagai sumber-sumber yang menampilkan gambar komponen penghasil bunyi. Jadi tolong benar-benar digambar oleh diri sendiri. Silahkan dikreasikan. Semakin saudara kreasikan itu semakin bagus karena pasti akan membedakannya dengan gambar-gambar yang memang ada di internet. Silahkan dikumpulkan dalam 1 halaman yang 2 centang ini ya.
Yang bagian atas transkripsi fonetis, yang bagian bawahnya adalah gambar komponen bunyi, saudara-saudara. Jadi demikian tugasnya. Selanjutnya saya berpesan di halaman LMS nanti di keras 3, di tanda pagar 3 itu, jika saudara-saudara saya harapkan menonton video materi yang saya tambahkan ya sebagai media untuk memperkuat pemahaman selain pertemuan ini, tolong videonya dibuka dalam kondisi layar penuh, itu lebih bagus ya, agar detailnya dapat terlihat. Dan yang kedua, silakan ikuti petunjuk-petunjuk yang telah ada di LMS. Berikutnya yang terakhir, ikuti forum diskusi, jangan lupa. Dan pesan saya sekali lagi, jangan membuat forum diskusi sendiri. Silakan bertanya atau menjawab pertanyaan teman yang lain di kolom diskusi yang sudah saya buat. Kolom diskusi yang ada berarti ada tulisan kolom diskusi, lalu ada nama kelas saudara di sebelah kanannya, dan ada nama saya di sebelah kanan, nama kelas saudara-saudara. Jadi sekali lagi jangan buat kolom diskusi sendiri. Demikian saudara-saudara, pertemuan kita. Saya tutup ya, sebentar. Baik, demikian saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran saudara dan perhatian saudara ketika pembahasan fonetik ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di pertemuan berikutnya ada kuis ya, dan jangan lupa mengisi daftar hadir di SIA ya. Sekian, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak.